Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Suasana di ruang tamu mendadak menjadi hening. Ini semua karena ulah pria Garda. Atmosfer di dalam sana mendadak berubah kaku dan canggung. Apalagi Mama Hana dan Papa Danu, kedua orang tua itu tidak bisa berkata-kata melihat aksi menantu mereka. Aksi Garda sungguh membuat semua yang ada dalam ruangan itu tercengang. Entah apa yang merasuki Garda dan mungkin rasa malunya sudah hilang, atau mungkin juga karena rindunya yang sudah terlalu lama dan terlanjur menggunung, membuat Garda lepas kendali. Melihat wajah Sophie begitu dekat, mata Garda malah fokus ke bibir Ranum yang lama tidak ia jamah tersebut. Pria itu tiba-tiba saja menempelkan bibirnya begitu saja. Mama, Papa, dan Sophie semua yang ada di sana sampai terbengong-bengong dibuatnya. Untung hanya menempel sebentar, kemudian ia menarik diri. Setidaknya cara itu berhasil membuat Sophie berhenti mengomel. "Apa yang kamu lakuin?" bisik Sophie malu. Di sana ada papa dan mamanya. Seenaknya sang suami main comot begitu saja. Sementara itu, Garda hanya memasang muka dingin seperti biasa. Pria itu kemudian mengambil ponsel dalam saku, pura-pura menelpon. Teras rumah. "Astaga, apa yang sudah kau lakukan?" gumam Garda sembari mengusap wajah. Pria berbadan tegap dan jangkung itu pun menoleh sekilas. Ia merasa malu karena sudah melakukan hal seperti tadi di depan kedua orang tua Sophie. Bagaimana lagi rasanya ia sudah rindu dengan gadis nakal itu. Apalagi Sophie kini malah selalu marah-marah, membuat Garda tidak bisa mendekati Sophie dengan halus. Mau tidak mau, ia pakai cara seperti biasa, memaksa kehendaknya pada istrinya itu. Sementara itu, di dalam sana, Mama menatap wajah putrinya dengan menggoda. "Mama lihat dia sangat sayang padamu. Kamu jangan dingin-dingin pada suamimu itu." Mama Hana menasehati putrinya. "Papa juga melihat ketulusan di matanya sejak dulu. Jangan membangkang, Sof. Garda jauh lebih baik daripada pemuda itu," sela Papa Danu. Sophie langsung marah. "Papa dan Mama, kalian gak tahu masalahnya. Sophie diduakan. Apanya yang bagus?" Mama langsung menarik lengan putrinya, kemudian menggenggam tangannya. "Hanya salah paham. Garda sudah cerita banyak selama kamu pergi kabur sebulan lebih ini. Dia kesini, terus kemari mencari kabar tentangmu. Dari sana Mama dapat menilai suamimu itu tulus, Sof." "Jangan percaya, dia punya banyak muka," celetuk Sophie asal bicara. Tap, tap, tap. Garda masuk kembali. Baru juga masuk, dia sudah menyela. "Siapa yang banyak muka?" Sophie yang jengkel langsung masuk ke kamarnya. Sedangkan Mama dan Papa mereka berbicara dengan Garda tanpa Sophie. "Maafin sifat Sophie ya Garda." Mama merasa tidak enak karena sikap Sophie yang mungkin kekanak-kanakan. "Bukan sepenuhnya salah Sophie, Mah. Ini juga salah Garda." Papa kemudian ikut menimpali. "Kami terlalu memanjakan Sophie. Kamu yang sabar ya. Mungkin Sophie juga masih muda. Dia jauh dari kata dewasa." Garda hanya mengangguk pelan, dan setelah selesai bicara, ia pamit pergi karena ada yang ingin Garda urus. Pukul 9 malam, Sophie belum tidur. Ia masih melihat drama Korea yang ia putar secara streaming. Di kanan kiri juga ada camilan yang disediakan oleh sang mama. Ternyata enak juga hamil di rumah sang mama, nyaman dan damai, dan pasti apa-apa selalu disediakan sang mama. "Kenyang juga," ucapnya, kemudian menutup toples kue bawang.
Karena dramanya selesai, Sophie pun akan tidur. Ia sempat melirik jam dinding di kamarnya. Sudah pukul 9 lebih. Katanya nginep. Dasar plin-plan, rutuknya. Tanpa sadar, Sophie menunggu suaminya pulang. Namun, ia tidak mau mengakuinya. Sudah beberapa menit ia guling-guling ke kanan dan kiri, merentangkan tangan dan juga kaki. Sophie benar-benar tidak bisa tidur malam ini. Begitu ada deru mobil, bibirnya langsung mengembang. Sophie kemudian pura-pura tidur. Ia menarik selimut dan menutupi sebagian tubuhnya, miring ke kiri sehingga membelakangi pintu. Klek, tuh datang. Sophie dapat merasakan kehadiran Garda karena aroma parfum pria itu yang langsung Sophie kenali. Sementara itu, Garda melonggarkan dasi dan melepaskan jas yang ia pakai. Sudah lama ia tidak fokus pada perusahaan karena fokusnya tertuju pada Sophie. Banyak pekerjaan yang harus ia periksa sampai ia pulang larut malam karena banyak sekali pekerjaan yang harus ia lakukan. Setelah meletakkan jas di kursi, ia kemudian ke kamar mandi, mencuci muka, lalu melihat Sophie yang sudah terlelap. Padahal Sophie saat itu hanya pura-pura tidur. Garda sendiri berjalan mendekati ranjang. Ditatapnya wajah Sophie yang meneduhkan ketika tertidur pulas. Pria itu mengulurkan tangan, mengusap pipi Sophie. Sementara itu, Sophie yang pura-pura tidur merasa panik karena merasakan sesuatu yang tidak bagus. Benar saja, tiba-tiba saja wajahnya merasakan sesuatu yang hangat kian mendekat. Hembusan nafas pria itu dapat Sophie rasakan semakin dekat. Astaga, apa yang akan dia lakukan lagi? Apa dia sering melakukan ini ketika aku tidur? Cup, Garda mengecup pipi Sophie lembut. Tidak hanya itu, pria tersebut kembali mengulang hal yang sama, namun di tempat yang berbeda. Blak. Seketika Sophie membuka mata ketika bibir mereka sudah bertemu. Garda sendiri tersenyum dalam hati. Sepertinya ia menyadari Sophie sudah bangun. Dengan pelan ia memaksa masuk ke dalam. Sophie beringsut, tangannya mencoba mendorong tubuh bidang tersebut, namun Garda menyasapnya lembut. Ingin menghindar, Sophie malah terbawa arus. Sophie, ada apa denganmu? Sophie bertanya-tanya dalam hati, tapi sentuhan Garda membuatnya kehilangan akal. Semakin lama, Garda malah menyesapnya semakin dalam. Sudah lama keduanya tidak melakukan hal seperti ini. Mungkin kamu sudah gila, Sophie. Kenapa mudah sekali memaafkan pria ini? Sophie berjibaku, kepalanya menolak, tapi hati dan tubuhnya juga merindukan belayan suaminya itu. Sudahlah. Sophie mengibarkan bendera putih. Detik berikutnya, tangan yang semula mendorong tubuh suaminya itu kini malah melingkar di leher Garda. Terlanjur bergejolak, terlanjur basah. Sophie pikir ia akan mandi sekalian. Dengan hangat, Sophie menyesap balik, membuat Garda tersentak. Pria yang semula menutup mata karena menikmati sensasi tautan mereka mendadak menatap Sophie dengan mata terbuka. Ada senyum kemenangan di mata Garda. Tidak mau membuang waktu, Garda langsung saja melepas semua kancing bajunya.